Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Umi Nasirotun Nikmah, guru dari SD Negeri 3 Ngatirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan mengimbaskan materi BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kebijakan terkait penerapan asesmen nasional ini telah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk itu perlu kita ketahui apakah tujuan asesmen nasional. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Untuk itu, perlu kita ketahui bahwa manfaat asesmen nasional adalah: 1. Sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. 2. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. 3. Dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Untuk itu, perlu kita membandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul terkait dengan penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional antara lain, apakah asesmen nasional adalah pengganti ujian nasional? Timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa, guru, dan sekolah menghadapi asesmen nasional.
Untuk mendapatkan informasi yang tepat, kita perlu membandingkan beberapa hal penting mengenai ujian nasional dan asesmen nasional terlebih dahulu. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa poin pembeda antara asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Sementara ujian nasional pada sekolah dasar tidak diwajibkan, tetapi lebih mengarah pada ujian sekolah berstandar nasional. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, 8, dan 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang keempat, pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei, berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib untuk mengikutinya. Yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Yang keenam, salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. 7. Metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional pun berbeda meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian computerized multistage adaptive testing, yaitu metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Nah, apakah kebijakan ini hanya sekedar penggantian nama semata? Menurut Anda, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Nah, asesmen nasional bukanlah pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional, maka perlu kita ketahui kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional antara lain seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pada komponen AKM literasi membaca, ada beberapa hal. Yang pertama, konten yang terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Sedangkan pada proses kognitifnya, yaitu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Pada konteks
diperlukan personal yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Bapak Ibu, sampailah kita pada menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SD. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan 4, sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya pada siswa pada kelas 3 dan 4 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Pada level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6, sama seperti level pembelajaran 2, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja siswa pada kelas 5 dan 6 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu dan informasi yang saya dapatkan dari BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimal untuk tingkat SD Angkatan 2 tahun 2021 bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.